Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Kelana Tauhid. Bagaimana dikatakan dalam segala aktivitas itu sudah dikatakan sholat, dan siapakah yang sudah duduk di makom itu? Sampun konten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Wahai pendengar seiman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita luangkan waktu sejenak untuk dengarkan tausiah penuh hikmah ini. Dan semoga tausiah ini memberi manfaat bagi kehidupan kita semua. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, niku wonten napa nggih dahulukan akhirat, karena pasti akan ikut semua, dan yakin yang jelas akhirat, karena dunia itu kita bukan apa-apa. Ngoten niku leres tagus nek kita mendahulukan, tapi lama-lama nggih terasa sendiri, terasa gak ada apa-apa. Tapi kok Jangan lupa subscribe channel Kelana Tauhid. tak disangka datangnya selalu datang wa mayatahilaha yaja'alahu mahrojan, dari mendahulukan itu. Sampun Gus, nyuwun penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus paham apa dunia, apa akhirat dari sisi hakikat. Jangan kita pahamnya dunia dan akhirat dari sisi syariat saja. Kalau sisi syariat kita mengatakan dunia hadza, ya niki alam niki, lah ngoten nah. Dunia ini. Kita ngomong akhirat besok kalau sudah proses yaumis sya'ah, hari penghapusan, penghancuran seluruh isi alam dunia dan alam langit hancur, yaumil yub'ats. Di situ ada alam kebangkitan, lalu ada yaumil hisab, alam penghisapan perhitungan. Iki pemahaman dari si syariat sesuk mbuh kapan. Lah ngoten ya? Wis. Oke, kita harus memahami alam dunya iku apa, alam akhirat apa dari kacamata hakikat. Biar sesuai dengan satu ayat tadi, wa mayyattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan menjadikan persoalan yang tidak bisa dibuka itu dibuka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, perkara apapun urusan dunya tekoni solusi itu tidak kita sangka. Oke. Alam dunya iku sing pundi? Hakikat menjawab disebut dunya yaiku alam kasunyatan wujud dohiri Allah. Jangan lupa subscribe channel Kelana Tauhid. Terserah jenengan masuk di dalam kasaf alam muhadoroh kasunyatan ini apa alam kasafah, terserah, sama. Yang dimaksud alam akhirat itu pandangan hakikat, alam di mana hatimu telah kefanaan wujud selain Allah. Inilah wal yaumal akhiro, Anda bisa masuk waktu-waktu akhirat. Contohnya ngeten, misalnya jenengan sholat,
misalnya, atau aktivitas yang lain. Hati jenengan la yarawna li anfusihim syai'an, sudah kefanaan diri jenengan yang melakukan. Kalau sudah kefanaan diri jenengan yang melakukan, nyoto yang nyata wujud atas nyatane Allah batin, atas wujud nyatane Allah dohir. Itulah alam akhirat. Barang siapa saat dimasukkan Allah di alam akhirat untuk bertemu Allah, maka orang ini pasti hatinya dilalaikan Allah dengan alam dunia. Bagaimana tidak lalai, wong selain Allah itu sudah enggak ada. Bagaimana mungkin saya akan ingat alam selain Allah iku wujud, lah wong aku gak wujud. Ngoten lho maksudnya. Memang ngaji babakan tasawuf ati ku rada mbingungno ya kan. Tapi aku yakin singgahe jenengan paham gak bingung ya Gusti. Singgahe jenengan bingung ya Gusti. Wis manut ae. Pewenak kok. Dibayari mandor nggih diterima, gak dibayari ya mesti sampean digawe maneh meneh. Masalah dibayari ya, gak dibayari ya nri saweneng. Tapi yakin justru mandor kaya ngono bayaramu luwih gede, dimudahne lewat apa-apa oleh Pak Mandor. Siji lho, sampeyan dibayari misuh-misuh. Mbok nian wong sakmene. Biasanya bayar aku 200.000. Padahal awalnya sudah diteken 150. Ngoten. Ngamuk-ngamuk. Aku yakin jenengan meneh gak tinggai. Sebab mandor utawa jeragan iku mencari pekerja sing bayarane murah, pekerjaane giat. Lah ngoten nggih. Sampeyan takoki lah. Pengusaha-pengusaha mandor-mandor mesti ngoten. Tapi ojo nganut mandor sing nyelemping duwike tenagane kuli tukang. Teko jeragane 150. Dilong dadi 145. Ojo ngono. Dadi timbang kecantol wetengmu ambek barang 5.000. Wis ta, percaya gak percaya entenono kari ngenteni jogrukmu. Tahu jogruk? Di situ ambruk. Udahlah, kita ikuti aja lah sesuai aturan hukum yang berlaku. Makanya jarang Kanjeng Nabi, ojo gampang awakmu mangan keringete wong liya. Ngoten. Apa mang pitakoni mang lali ya? Oh, nah. Maksud daripada mendahulukan, Mbak, Bu, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Di dalam hati sampean sebelum melakukan sesuatu itu didahului kekarepan, kehendak niki sampean lepas. Artinya jangan merasa kehendak itu jenengan akoni, sampean lepas. Kalau jenengan mau melepas kehendak dalam diri, akan muncul kehendak sejati nih kehendaki Allah. Berarti jenengan kalau sudah dalam hati merasa ini kehendak Allah, berarti jenengan sudah masuk alam akhirat. Udah dunia ini kok katut loh, katut memangnya. Akhirnya sampean berangkat mrene
Lho kato dewe. Makanya mengapa di dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang didahulukan akhirat dulu. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, surat Al-Qasas itu. Dahulukan akhiratmu, tapi jangan kau lupakan bagiamu dunia. W.R. Supratman yang itu, bangunlah jiwanya dulu dan juga bangunlah badannya. Mekaten. Oke. Ibu masih ada? Cukup Ibu? Oh ada, monggo. Ibu dulu. Oh nggih. Bapak wis telu ganti saiki ibuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dikatakan dalam skala aktivitas itu sudah dikatakan sholat, dan siapakah yang sudah duduk di makom itu? Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sholatnya. Sholatnya itu sholat syariat apa hakikat? Nah gitu dah. Kita biar nggak salah paham, masuklah di dalam Al-Baqarah 238. Di situ ada dua sholat. Hafidu ala sholawah, as-sholawah niki ay al-maktubah, jamak. Jamak berarti kata 5. Maksudnya sholat 5 waktu. Jagalah sholat 5 waktu. Tapi nggak berhenti. Was-sholatil wusta, sholat yang di tengah. Iki aslinya sholatnya ruhaniyah. Di situ menempati aqimus sholah. Sebab sesudah ayat ini diteruskan waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Jagalah sholat itu dengan khusyuk. Lah, siapakah mereka yang sudah dikatakan sholat? Merekalah yang tidak merasa sudah melakukan sholat. Kok bingung sih rek? Siapakah yang berhak dikatakan sudah melakukan sholat? Merekalah yang tidak merasa melakukan sholat. Contoh, kalau kita bicara tentang sholat secara hakikat, bukan diawali takbir, dipungkasi salam. Itu secara syariat. Kalau secara hakikat, ini wajah tuwaj hiya. Waqala aidan ani butullaha wastanibut tauhid. Artinya yang dikatakan sholat secara hakikat adalah ketika rohaniah sampai betul-betul bertemu Allah. Urusan jasad iki beraktivitas di dalam sholatnya, sholati wong syariat atau aktivitas di luar sholat. Sebab semua fasilitas ini Allah hadapkan ibadah murni dan tidak murni, beliau selalu menjadikan nilai nyembah kepada Allah. Ini mereka biasanya yang sudah masuk di golongan ahli syuhud, mereka yang masuk di golongan ahli makrifat, sehingga beliau itu mengatakan sholat 5 waktu iku wajib dilakoni, tapi luwih wajib ditinggalkan. Artinya gini, mpun ngamuk dulu. Secara fisik dasar hafidu ala sholawah
syariate tetap dilakoni, tapi hatinya meninggalkan dengan bentuk gak merasa dirinya yang melaku. Ngoten lho pun dipreming. Hati-hati. Makalah beliau itu wis bingung no. Makanya bingung perlu tanya. Akhirnya dijelaski, nek purun jelaski. Itu tadinya. Jadi Pak Bu, beliau itu beraktivitas apapun, tapi ruhaniyahnya bernilai nyembah nang Allah. Wis titik. Itulah sebetulnya orang yang betul-betul melakukan sholat. Terus dijawab sing gak seneng, lah enak lah rokokan sholat. Jenengan harus memahami sholat miturut versi syariat dan hakikat itu bagaimana. Pun sampean pahami surat Al-Baqarah 238. Wis iku ae. Nek tetep durung paham wassolatil wusta, sebab wassolatil wusta sampean masuk nang tafsir Jalalain atau Muhakamah atau Mundir Ibnu Katsir, jawabannya di situ khilaf ulama. Itu ada mengatakan sholat asar, sholat maghrib, lu balik maneh salah satu di antara 5 padahal itu tengah. Sampai harus memakai akses kacamata akhirat baru bisa tahu artinya. Jenengan ingin mengambil mutiara di dasar laut harus pakai akses oksigen. Tahu oksigen? Sing dalan gulut ini lah. Tangki isine gambaan nih kalau. Masalahnya mutiara yang di dasar laut itu jeru berkilo-kilo. Kita manusia silem. Melu-melu kok ikan lomba-lomba gak iso Pak. Kita bernafas dengan paru, ini ikan dengan insan mendelep iso. Itu pun nggih wonten batasi. Sampeyan harus punya akses, harus bawa oksigen dari bawah. Wis mendelep Pak, baru dapat. Tapi sampeyan kok gak nggawa akses, alah oleh 10 meter gak kuat, megap-megap jombul maneh. Belum lagi kena ombak, kena arus, wah ora ketemu-temu. Apalagi kapalin ndukur digawe terus mendelep nggih nek kapal selam. Intinya sampean bisa bertemu Allah di alam akhirat harus tetap punya akses sampean zikir. Sing sifatnya zikir bisa menafikan keakuan makhluk atas wujudnya dan lain sebagainya, baru sakit bertemu. Gak usah jauh-jauh. Sampean kepingin numpak pesawat kok gak nggawa akses, kok nggawa tisu. Pak kula Garuda, petugasnya bingung, iki tiket apa tisu? Diwolak-walik, ditolak mboten? Tolak. Mboten saged Bu, tetep nganggo akses. Akses sih jenengan kalau pesawat ya tiket. Tiketnya ya sesuai dengan jadwal. Sampeyan carry yo. Pesawatnya wis budal. Keteko. Iku ketinggal kereta, beli maneh. Jadi orang yang berhak dikatakan sholat adalah orang yang tidak merasa dirinya makna nono dewi bah ngeluh bandak. Demikianlah kajian tausiah dari beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.